di rumahku. Surga senang bakal. Baik, kami silakan waktu banyak. Baik, terima kasih. Terima kasih Pak untuk pujian yang sudah kita naikkan bersama. Lagi selamat pagi untuk kita semuanya. Salam kudus. Amin. Ya. Baik, Bapak Ibu Saudara, mari langsung saja kita berdoa untuk menyambut pemberitaan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Benar Bapa di surga, seperti pujian yang baru saja kami naikkan ya Tuhan, sungguh senang pada akhirnya Tuhan Yesus ketika kami bertemu dengan Allah kami, dengan Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan untuk pengharapan yang sangat luar biasa, memotivasi kami untuk terus bersyukur kepadamu dan terus melayani-Mu ya Bapa, dan terus memberitakan kebenaran firman-Mu. Diberkatilah semua saudara-saudara kami yang penuh semangat ya Tuhan, pagi hari ini datang bersujud di hadapan-Mu, dan semua saudara kami yang sedang dalam persiapan untuk bergabung di dalam Zoom meeting kami, ibadah saat teduh kami pagi hari ini, maupun yang mengikuti dari live streaming. Tuhan memberkati semuanya, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Baik, puji Tuhan Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Di hari pertama minggu ini, di hari Senin tanggal 22 April 2024 ini, dan ini adalah kita sudah memasuki episode yang ke-116. Puji Tuhan, baru di pasal 3 kita Bapak Ibu Saudaraku, kitab Galatia ya. Jadi kita sudah mendapatkan berkat yang luar biasa, 116 episode, dan nanti akan terus berlanjut sampai pasal 6 kitab Galatia, dan kita akan terus menelusuri ya setiap ayat firman Tuhan di kitab Galatia secara detail, secara rinci. Dan kita akan melihat gambaran yang sangat lebih lengkap lah ya, tentang rencana Allah yang semula, yang kebanyakan orang belum memahami hal itu, dan kita harus membagikan berkat itu kepada mereka semua. Amin, puji Tuhan. Jadi saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, kita sudah beberapa kali mencoba untuk memahami apa yang dimaksudkan berkat Abraham ya. Dibedakan lagi berkat Abraham ini dengan pernyataan berkat Abraham, Ishak dan Yakub, 3 serangkai. Jadi mesti Bapak Ibu Saudara dan saya, kita harus membedakan pernyataan-pernyataan di dalam Alkitab itu sesuai dengan rencana Allah. Amin. Sesuai dengan konteksnya, dan sesuai dengan program Allah, dan sesuai dengan apa yang dinyatakan untuk kita pahami dengan baik, sehingga kita tidak salah menerapkan kebenaran firman Tuhan itu di dalam kehidupan kita, di dalam pelayanan kita. Itu yang sangat penting, karena Bapak Ibu Saudara, kita tahu kitab Galatia ini adalah sebuah teguran yang sangat serius kepada jemaat Tuhan di masa jemaat mula-mula yang dulu dari Rasul Paulus, karena ternyata tidak ada yang kebal ya Bapak Ibu Saudara. Dari penyimpangan itu akan terjadi apabila atau kecuali ya orang-orang percaya itu berpegang teguh secara konsisten terhadap kebenaran yang dibagi dengan tepat. Sekali lagi, terhadap kebenaran
firman Tuhan yang dibagi dengan tepat, ya. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, maka pagi hari ini saya akan mengajak kita kembali untuk memahami lebih jauh lagi, dan ini sangat penting Bapak Ibu Saudara untuk kita mengerti mengapa penerapan dari janji-janji Allah itu ya bisa berganda, ya. Artinya oleh karena janji Allah itu bukan hanya satu, ya, tetapi banyak, dan juga ada bagian-bagian masa dan waktu, ya, tempat dan juga sasaran orang-orang yang memang ditentukan oleh Tuhan untuk itu, untuk setiap program Tuhan, sehingga kita harus memahami dengan baik agar kita jangan keliru menempatkan posisi kita, ya, posisi kita di dalam rencana Tuhan, dalam melakukan kehendaknya supaya tepat sasaran. Amin. Bapak Ibu Saudara, tidak meleset dan apalagi tidak keliru menyimpang dari rencana Tuhan, kita bisa rugi banyak dan suatu saat kita menyesal karena menghabiskan waktu untuk hal-hal yang tidak tepat seperti rencana Tuhan dan tidak mendapatkan apresiasi dari Tuhan sebagaimana mestinya, dan itu yang kita hindarkan di dalam pelayanan kita, sehingga kita terus belajar seperti apa Tuhan mau saat ini kita ya melayani Dia, bersikap kepadanya, dan tentunya itu adalah karena kita mengerti ya apa rencana Tuhan yang semula, Bapak Ibu Saudara, terkhusus mengenai berkat Abraham. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, maka saya akan mengajak kita untuk merenungkan kembali bahwa sejak semula, Bapak Ibu Saudara, sejak semula Allah sudah merancangkan dua posisi, dua tempat ya untuk dua kelompok orang-orang percaya yang ditetapkan oleh Tuhan secara tersirat. Itu sudah dinyatakan oleh Tuhan sejak dalam masa penciptaan. Ya, mari kita lihat di dalam kitab Kejadian. Kalau kita bicara tentang penciptaan, ya, kita akan melihat di dalam kitab Kejadian, sehingga nanti kita memahami dengan baik mengapa di dalam berkat Abraham itu ada dua program Allah, begitu ya, yaitu di mana Allah memberkati bangsa-bangsa lain melalui keturunan, ya, bentuk jamak ya, dari keturunan Abraham, yaitu bangsa Israel, 12 suku. Bangsa-bangsa lain akan diberkati, tapi di samping itu ya Paulus mengungkapkan lagi ya satu rahasia di dalam berkat Abraham itu, bahwa Tuhan juga memberkati bangsa-bangsa lain tanpa melalui bangsa Israel. Dan saudara-saudara, itulah yang sedang diterapkan oleh Tuhan saat ini untuk kita, sehingga kita ya saat ini adalah orang-orang yang sangat bersukacita dan penuh damai sejahtera Tuhan, menerima kasih karunia yang luar biasa ini. Nah, jadi saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, semakin kita mendalami dengan baik ya rencana, program, dan rencana Tuhan sejak semula, dengan mengaitkan dengan janji perjanjian Allah dengan Abraham, ya, baik melalui bangsa Israel memberkati semua bangsa di bumi, maupun tanpa melalui bangsa Israel, Allah memberkati semua orang percaya di muka bumi ini yang saat ini sedang dilaksanakan atau dikerjakan oleh Allah. Maka kita akan melihat hal itu mulai dari sejak penciptaan, ya, bahwa itu sudah dinyatakan oleh Allah. Karena itu kita membaca di kitab Kejadian pasal 1 ayat 1, ya. Jadi dua destinasi yang ditetapkan oleh Allah menjadi tempat di mana orang-orang percaya
menyembah dan memuliakan Tuhan Yesus untuk selama-lamanya. Di masa yang akan datang itu akan digenapi sepenuhnya, ya. Nah, kita lihat di Kejadian pasal 1 ayat 1. Saya akan membaca untuk kita semuanya, saudara-saudaraku. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Amin. Pada mulanya, ya, di awal penciptaan Allah menciptakan bukan hanya bumi, Bapak Ibu Saudara. Bukan hanya langit, tetapi ada dua. Yang pertama-tama diciptakan oleh Allah, yaitu langit, heaven, ya, kemudian dan juga bumi. Jadi di atas dan juga di bawah, ya. Jadi ini kita ingat Bapak Ibu Saudara, kalau kita terus membayangkan dua tempat ini dengan mempelajari Alkitab, maka kita akan melihat gambaran ini. Gambaran keduanya, Bapak Ibu Saudara, benar-benar itu adalah merupakan rencana Tuhan yang akan digenapi, ya, di mana orang-orang percaya, ya, orang-orang pilihan Tuhan akan ditempatkan di dua tempat ini, baik yang di atas maupun yang di bawah, ya, baik yang di sorga maupun yang di bumi. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, jadi belakangan baru diciptakan, yaitu api neraka, lautan api neraka, ya, baru diciptakan belakangan oleh Tuhan bagi iblis, ya, sesudah masa kejatuhan, ya, diciptakan tempat hukuman api neraka bagi iblis dan para pengikutnya, ya, bagi setan-setan dan para pengikutnya. Tetapi dari semula di awal Tuhan, ya, hanya menciptakan dua tempat, yaitu, ya, di atas, di sorga, dan juga di bumi ini. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, maka kita lihat bahwa berkat Abraham, Ishak, dan Yakub, di mana Tuhan menetapkan atau Tuhan mempredestinasikan. Jadi kalau kita bisa menggunakan istilah predestinasi, yaitu ditentukan, ya, sekali lagi bukan orang per orang untuk diselamatkan, dipredestinasikan oleh Tuhan. Tidak ada itu Bapak Ibu Saudara, ya. Tuhan tidak memilih dan menentukan orang yang percaya, tidak. Semua orang bisa menentukan bagi dirinya apakah dia mau percaya atau tidak. Bukan Tuhan yang memilih orang-orang percaya tanpa melalui iman, Bapak Ibu Saudara, ya. Tidak ada Tuhan memilih orang, si A dipilih, kemudian si B tidak dipilih, kita dipilih, terus orang lain tidak dipilih, ya. Tidak ada Bapak Ibu Saudara. Seperti itu pemahaman di dalam Alkitab, bahwa Allah menghendaki supaya semua orang diselamatkan, ya. Jadi tidak ada yang ditolak oleh Tuhan, ya, manusia itu untuk menerima hidup yang kekal, kecuali dia tidak mau percaya, ya. Hanya karena percaya, setiap orang, siapapun, dimanapun, ya, dalam keadaan seperti apapun, kalau dia percaya, maka orang itu akan diterima oleh Tuhan, diselamatkan ke dalam hidup yang kekal. Tetapi tidak semua orang-orang percaya itu ditetapkan berada di suatu tempat, di satu tempat maksud saya, ya. Karena pertama-tama kita lihat di sini, Bapak Ibu Saudara, sudah dikatakan bahwa Allah berjanji kepada Abraham bahwa melalui keturunannya, keturunan Abraham, ya, semua bangsa di bumi akan diberkati. Dan keturunan Abraham ini yang dimaksud pertama-tama adalah yaitu bangsa Israel, ya, 12 suku Israel. Dan karena itu mereka akan diberkati di mana Bapak Ibu Saudara? Di bumi. Ya, Bapak Ibu Saudara. Ya, jadi mereka diberkati di bumi karena, ya, Allah menetapkan
bumi ini. Ya, sejak semula sebenarnya ketika Allah menciptakan Adam dan Hawa adalah supaya manusia itu diberkati di bumi ini. Ya, tetapi karena dosa, karena manusia itu jatuh ke dalam dosa, maka karena dosa itu menyebabkan hukuman. Ya, Bapak Ibu Saudara, karena upah dosa adalah maut, maka kita lihat Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, bumi ini menjadi tempat di mana kejahatan ya menjadi sangat meluas dan banyak orang yang memposisikan dirinya menjadi pemberontak kepada Tuhan, dan pelanggaran itu sedemikian rupa ya menyimpang dari kehendak Tuhan. Maka saudara-saudaraku, suatu saat ya tetap bumi ini akan menjadi tempat kelompok dari orang-orang percaya, namanya bangsa pilihan, yaitu bangsa Israel. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ya, dan kita tahu bahwa itu sudah dinubuatkan di dalam Alkitab, ya. Jadi rencana Tuhan untuk memberkati orang-orang percaya di bumi ini itu disampaikan di dalam nubuat Alkitab, di kitab Perjanjian Lama. Ya, itu sudah disampaikan oleh Musa, disampaikan oleh Daud, disampaikan kepada Abraham, Ishak, dan Yakub. Ya, jadi 3 serangkai Bapak Ibu Saudara nenek moyang bangsa Israel selalu disebut apabila Tuhan berbicara tentang berkat-berkatnya di bumi ini. Ya, berkat-berkat secara physically, ya, secara fisik, ya, berkat-berkat Tuhan yang melimpah, yaitu di mana Tuhan pertama-tama menjanjikan sebuah tanah perjanjian, ya, yang berlimpah susu dan madu kepada Abraham. Itu pertama-tama dijanjikan, dan juga untuk keturunannya, yaitu keturunannya bangsa Israel 12 suku. Itulah sebabnya ya bangsa Israel itu ketika mereka diperbudak di tanah Mesir ya oleh bangsa Mesir, ya Tuhan dikatakan mengingat janjinya. Ya, lalu Tuhan mengingat janjinya kepada Abraham, maka Tuhan ya memanggil Musa untuk memimpin pembebasan umat Israel dari perbudakan di Mesir. Karena Tuhan mengingat janjinya kepada nenek moyang mereka, kepada Abraham, maka mereka harus dibebaskan, harus dikeluarkan dari tanah perbudakan di Mesir, dan mereka 40 tahun lamanya di padang gurun, barulah sampai di tanah perjanjian di bawah pimpinan Joshua. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, itulah sebabnya orang Israel, bangsa Israel, saudaraku, bersikukuh atau mereka akan dengan sangat keras mempertahankan posisi mereka untuk berada sebagai sebuah negara, ya, sebagai sebuah bangsa, ya, di tengah-tengah bumi ini, di negeri mereka yang dijanjikan oleh Tuhan, tanah Kanaan. Kalau bisa kita lihat peta Alkitab, itu adalah termasuk wilayah dari Palestina. Semua itu adalah bagian dari tanah perjanjian yang dijanjikan oleh Tuhan kepada Abraham dan keturunannya, yaitu bangsa Israel. Jadi itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, bangsa Israel itu tidak segan-segan untuk mengusir ya bangsa-bangsa lain dari wilayah tanah yang mereka anggap itu adalah pusaka yang dijanjikan oleh Tuhan kepada nenek moyang mereka menjadi tempat mereka, ya Bapak Ibu Saudaraku. Dan itu saat ini terus akan menjadi wilayah konflik, ya Bapak Ibu Saudara. Karena apa? Karena kita tahu ya janji Tuhan kepada Abraham, Ishak, dan Yakub itu barulah bisa dipenuhi dengan sempurna atau
apabila Tuhan sudah membangkitkan bangsa Israel ya menjadi umat yang benar-benar ya taat dan umat yang berpihak kepada kehendak Tuhan dan menerima Yesus sebagai Mesias, Bapak Ibu Saudara. Dan hal itu bukan sedang terjadi saat ini. Itu sebabnya ya tidak ada kedamaian ya yang sepenuhnya di daerah di wilayah di mana bangsa Israel tinggal saat ini, sampai raja segala raja, sampai Mesias ya yang mereka tolak dahulu pada saat kedatangannya yang pertama, sampai Mesias akan datang ke bumi ini dan melalui penderitaan yang besar ya di mana semua bangsa membenci bangsa Israel, maka Yesus akan datang menyelamatkan mereka. Bapak Ibu Saudara, nah saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, itulah yang kita lihat bahwa ya wujud daripada kerajaan surga yang suatu saat nanti itu bukan hanya secara rohani Bapak Ibu Saudara yang disebut kerajaan surga itu ya. Jadi banyak orang saat ini berpikir kerajaan surga itu adalah hanya secara rohani di hati manusia ya Bapak Ibu Saudara. Ya, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, mari kita lihat, pelajari Alkitab itu dengan baik, bahwa Tuhan menjanjikan kerajaan sorga itu real, benar-benar bahwa memang itu akan didirikan di bumi ini. Dan itulah sebabnya ya Yesus juga mengajarkan doa kepada murid-muridnya, ya doa yang dikatakan Bapa kami yang di surga, jadilah kerajaanmu di bumi seperti di sorga, ya. Jadi itu bukan hanya sekedar doa, ya, atau hanya secara berpikir bahwa itu adalah secara rohani di hati manusia. Itu Bapak Ibu Saudara terlalu sempit kita memahami bahwa kerajaan sorga itu adalah hanya di hati manusia. Itu adalah mencakup geografis, Bapak Ibu Saudaraku, ya, mencakup geografis yang ya ditetapkan oleh Allah di bumi ini. Ya itu secara real, tapi bukan sekarang diwujudkannya. Karena dulu pertama kali Yesus datang ke bumi ini, ya di tengah-tengah bangsa Israel, sudah diserukan oleh Yesus Kristus, bahkan mulai dari Yohanes Pembaptis, ya bertobatlah sebab kerajaan sorga sudah dekat. Kepada bangsa Israel Yesus menyampaikannya, Bapak Ibu Saudara. Kepada 12 suku Israel, ya Yohanes Pembaptis menyampaikannya. Kepada orang Yahudi, bangsa Yahudi, ya 12 murid Yesus atau rasulnya menyampaikan berita, yaitu kerajaan sorga sudah dekat. Kenapa dekat Bapak Ibu Saudaraku kerajaan sorga yang didirikan oleh Tuhan di tengah-tengah bumi ini? Karena Yesus hadir pada saat itu di bumi ini. Amin. Ya, saudara-saudaraku. Jadi tidak mungkin sekali lagi sesudah mereka menolak Yesus Kristus dengan menyalibkannya, maka raja di atas segala raja itu harus kembali melalui kebangkitannya. Dia harus kembali dulu ke surga, ke rumah Bapa di surga. Tetapi suatu saat dia nanti akan kembali lagi, ya, menggenapi janjinya kepada umatnya Israel, dan itu adalah merupakan janji Tuhan, perjanjian covenant daripada Tuhan kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, jadi penggenapan terhadap rencana Allah yang pertama ini. Jadi ingat tadi di Kejadian 1, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Ya, sepanjang kitab perjanjian lama Bapak Ibu Saudara, kalau kita membaca dengan baik, ya termasuk nubuatan-nubuatan, itu semua adalah orientasi daripada penggenapan, ya janji Allah adalah untuk kerajaannya di bumi ini, kerajaan sorga di bumi ini, dan itu dilakukan oleh Allah secara intens melalui umat Israel, melalui nabi-nabi, ya bangsa Israel yang dipilih oleh Tuhan untuk menyatakan pengharapan mereka di bumi ini sesuai dengan janji Tuhan bahwa kepada mereka, ya kepada bangsa Israel, mereka akan menjadi kepala dan
mereka bukan menjadi ekor, tapi mereka akan menjadi saluran berkat bagi bangsa-bangsa lain sesuai dengan janji Tuhan kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, sehingga kalau kita memahami dengan baik, ya kita membaca Matius, Markus, Lukas, Yohanes, disitulah firman, ya perkataan Tuhan Yesus, ya untuk memanggil umatnya Israel agar mereka menerima rencana Allah yang semula untuk memberkati mereka di bumi ini, Bapak Ibu Saudaraku. Sehingga Yesus membuktikan dengan berbagai mujizat-mujizat, penyembuhan-penyembuhan, Bapak Ibu Saudara, mengusir setan, ya, memelekkan mata orang buta, ya, menyembuhkan berbagai penyakit, dan juga bahkan membangkitkan orang mati untuk membuktikan bahwa apabila orang Israel pada saat itu menerima Yesus Kristus sebagai Mesias, maka kerajaan sorga itu yang sudah dekat pada saat itu kepada mereka, sebab rajanya ada di sana. Amin. Ya, kenapa kerajaan sorga itu bisa dekat kepada bangsa Israel? Sebab rajanya ada di sana pada waktu itu, hadir di bumi ini secara fisik. Tapi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, karena bangsa Israel ya menolak yang tidak bersalah, ya Yesus Kristus yang tidak bersalah, mereka lebih memilih ya orang yang jahat daripada orang yang benar, menolak Yesus Kristus, maka Bapak Ibu Saudara konsekuensinya adalah mereka harus ditinggalkan untuk sementara. Ya, untuk sementara waktu Bapak Ibu Saudara. Kenapa? Karena janji Tuhan ketika Yesus Kristus mau naik ke surga, ya pada saat-saat sesudah 40 hari ya, dia di bumi setelah kebangkitannya, menjelang kenaikannya, ya di Kisah Para Rasul 1, para murid bertanya pada saat itu, ya, maukah engkau Yesus memulihkan kerajaanmu bagi bangsa Israel? Ya, dikatakan oleh Yesus Kristus, dia harus kembali kepada Bapa, ya, dan suatu saat dia akan kembali ya ke tengah-tengah ke Yerusalem, ke Bukit Zaitun. Yesus berangkat naik ke surga dari Bukit Zaitun, dan dia juga akan kembali lagi suatu saat nanti di Bukit Zaitun juga. Dan itu kita bisa baca di dalam Zakaria pasal 14 bahwa Yesus akan kembali kepada umatnya Israel. Jadi sekali lagi, berita tentang pertobatan bahwa kerajaan surga sudah dekat itu ada di dalam Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Ya, itu adalah merupakan kisah ya tentang bagaimana Yesus pada saat kedatangannya yang pertama ya mengajak bangsa Israel bertobat dan mengakui dosa-dosa mereka. Ya, karena kerajaan surga sudah dekat, mereka harus bertobat dan mereka harus menerima Yesus sebagai Mesias. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, jadi kalau kita lihat Bapak Ibu Saudara, di dalam penggenapan daripada ya kerajaan surga yang saat ini sedang tertunda dilaksanakan di bumi ini melalui umatnya Israel sebagai kepala ya dan bukan ekor. Bapak Ibu Saudaraku, apabila suatu saat janji itu digenapi oleh Allah melalui kehadiran daripada Yesus Kristus di sini, di bumi ini, Bapak Ibu Saudara, di tengah-tengah bangsa Israel akan terjadi sesuatu yang sangat dahsyat luar biasa, yang belum pernah terjadi dan akan terjadi di masa yang akan datang. Kita ambil contoh Bapak Ibu Saudara, apabila nubuatan tergenapi melalui bangsa Israel, Allah bekerja melalui bangsa pilihan, melalui bangsa Israel. Inilah yang akan terjadi di bumi ini Bapak Ibu Saudara. Apa itu? Kita lihat di dalam Yesaya pasalnya yang kedua. Yesaya pasal 2 sudah menubuatkan apabila Allah di pihak Israel dan apabila Israel di pihak Allah, inilah yang akan terjadi di bumi ini Bapak Ibu Saudara, ya. Apa itu yang akan terjadi? Kita lihat di dalam Yesaya, ya, kita baca di dalam Yesaya pasalnya yang kedua. Yesaya pasal 2, ya, saya membaca untuk kita
Bapak Ibu Saudara, dikatakan begini ya. Jadi kita perhatikan dengan baik apa yang akan terjadi di bumi ini apabila Allah menggenapi perjanjiannya, rencananya, programnya untuk kerajaan sorga di bumi ini melalui bangsa Israel. Apa yang akan terjadi? Bapak Ibu Saudara, ini yang akan terjadi. Kita lihat di dalam Yesaya pasal 2. Firman yang dinyatakan kepada Yesaya bin Amos tentang Yehuda dan Yerusalem. Tentang Yehuda dan Yerusalem, bukan tentang saudara dan saya. Ya, karena saudara bukan orang Yehuda, saudara juga bukan orang Yerusalem. Ya, tapi kita adalah orang-orang dari bangsa lain. Ya, saudaraku, ayat 2. Akan terjadi pada hari-hari yang terakhir, gunung tempat rumah Tuhan akan berdiri tegak di hulu gunung-gunung dan menjulang tinggi di atas bukit-bukit. Segala bangsa akan berduyun-duyun ke sana, ke mana? Ke Yerusalem, Bapak Ibu Saudara. Ya. Dan banyak suku bangsa akan pergi serta berkata, mari kita naik ke gunung Tuhan, ke rumah Allah Yakub, supaya Ia mengajar kita tentang jalan-jalannya dan supaya kita berjalan menempuhnya, sebab dari Sion akan keluar pengajaran dan firman Tuhan dari Yerusalem. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, seperti di zaman Raja Salomo, di mana semua bangsa raja-raja ya, dan juga ratu dari bangsa-bangsa ya, termasuk Ratu Seba yang datang belajar mendengarkan hikmat Tuhan dari Raja Salomo yang sangat berhikmat, dikatakan raja yang paling berhikmat pada saat itu, Raja Salomo. Bapak Ibu Saudaraku, semua bangsa raja-raja heran ya terhadap besarnya ya, dalamnya ya, begitu sangat jitu luar biasa ya kebijaksanaan daripada Salomo pada zamannya. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, suatu saat lebih daripada itu lagi, lebih daripada hikmat Salomo, bahwa bangsa Israel akan menerima secara supernatural ya hikmat daripada Allah untuk mengajar semua bangsa mengenal Tuhan. Suatu saat akan terjadi, dan bukan sekarang Bapak Ibu Saudara. Karena orang Israel bukanlah tempat orang saat ini untuk menerima pengajaran tentang Yesus Kristus. Ya, bangsa Israel saat ini bukanlah bangsa yang menjadi sumber pemahaman terhadap kasih karunia Tuhan. Tidak, Bapak Ibu Saudara. Bangsa Israel saat ini berada di dalam posisi, ya, kalau kita lihat Bapak Ibu Saudara, dikatakan bahwa orang-orang beragama Kristen yang ada di Palestina itu pun juga menjadi sasaran di mana orang Israel membombardir rumah tempat tinggal mereka, dan juga banyak orang beragama Kristen yang mati konyol karena diserang oleh rudal-rudal daripada bangsa Israel yang ada di Palestina itu, Bapak Ibu Saudara. Jadi bangsa Israel saat ini bukanlah tempat di mana orang mengenal ya Tuhan dengan benar. Saudara-saudaraku, jadi siapa tempat orang untuk mengenal Tuhan dengan benar saat ini? Itu adalah, saudara-saudaraku, orang-orang percaya, kumpulan daripada orang-orang percaya, orang-orang kudusnya Tuhan. Gereja tubuh Kristus adalah saat ini tempat orang untuk mengenal kebenaran, Bapak Ibu Saudara, sebagai ya alat yang dipakai oleh Tuhan untuk bisa semua orang datang dan mendengarkan tentang hikmat surgawi yang dikaruniakan oleh Yesus Kristus yang disampaikan kepada kita bangsa-bangsa lain, bukan melalui bangsa Israel, Bapak Ibu Saudara. Alkitab, firman Tuhan yang ada di tangan kita, itu adalah sumber daripada pengertian, pengenalan kita akan takut akan Tuhan, ya, adalah sumber pengetahuan kita, pengenalan kita, dan berkat kita. Saat ini kita bisa memperolehnya tanpa melalui bangsa Israel. Tapi apabila, Bapak Ibu Saudara, apabila Allah
ya memulihkan keadaan bangsa Israel. Tidak ada bangsa lain yang bisa dengan sendirinya mereka mengenal Tuhan tanpa mereka datang kepada bangsa Israel untuk belajar. Itu yang dikatakan di sini tadi ya, supaya kita mendapat pengajaran dari Israel, supaya kita mendapat pengajaran dari Sion dan firman Tuhan dari Yerusalem. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, kita lihat lagi ayatnya yang keempat, Yesaya pasal 2 ini. Ia akan menjadi hakim antara bangsa-bangsa dan akan menjadi wasit bagi banyak suku bangsa. Maka mereka akan menempa pedang-pedangnya menjadi mata bajak dan tombak-tombaknya menjadi pisau pemangkas. Bangsa tidak akan lagi mengangkat pedang terhadap bangsa dan mereka tidak akan lagi belajar perang. Karena apa Bapak Ibu Saudara? Semua bangsa di bumi akan takut kepada bangsa Israel yang begitu berkuasa. Ya, karena Tuhan memberikan wibawa yang sangat besar kepada bangsa Israel untuk menundukkan semua bangsa di muka bumi ini. Apa itu yang sedang terjadi saat ini? Tidak, Bapak Ibu Saudara. Ya, bangsa-bangsa di sekitar bangsa Israel membenci mereka, memerangi mereka. Ya, Bapak Ibu Saudara. Ya, bangsa Iran meluncurkan rudal-rudalnya kepada bangsa Israel saat ini. Mereka tidak takut kepada bangsa Israel. Itu sebabnya dan itu membuktikan bahwa firman Tuhan yang dijanjikan di dalam Yesaya pasal 2 ini bukan sedang digenapi saat ini Bapak Ibu Saudara. Nubuatan ini bukan sedang digenapi saat ini. Karena apa? Karena bangsa Israel itu bukan sedang berada di pihak Tuhan. Program Allah, berkat Tuhan bukan melalui bangsa Israel saat ini sebagai bangsa pilihan Bapak Ibu Saudara. Mereka sedang tertidur. Mereka sedang ditinggalkan oleh Tuhan karena bangsa Israel tersandung pada salib. Tetapi kita bangsa lain, Bapak Ibu Saudara, menerima berkat Tuhan melalui salib dan itu adalah jalan kehidupan kita yang paling indah dan jalan berkat dan keselamatan kita yang penuh sukacita dan damai sejahtera. Amin. Apa yang menjadi batu sandungan saat ini bagi bangsa Israel adalah menjadi sumber sukacita dan berkat bagi kita. Siapa yang membuatnya Bapak Ibu Saudara demikian? Allah yang membuatnya. Amin. Allah sendiri yang membuatnya sesuai dengan rencananya. Karena diberikan kesempatan kepada bangsa Israel, ya Bapak Ibu Saudara, ratusan tahun bahkan ribuan tahun diberikan kesempatan kepada mereka untuk menyambut Mesias Yesus Kristus, tapi mereka mengatakan salibkan dia. Ya, meskipun mereka, ya bangsa Israel itu mengetahui bahwa Yesus tidak bersalah, tetapi mereka mengatakan dan bersikeras salibkan dia, salibkan dia. Dan saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, salib itulah yang menjadi sumber berkat, ya berita, ya keselamatan. Salib itulah saat ini yang mengampuni dosa semua orang. Melalui darah Kristus yang tertumpah di atas kayu salib itu, dosa saudara dan saya, semua dosa kita telah ditebus dan diampuni oleh Tuhan sehingga kita berkenan kepadanya. Saat ini kitalah yang sangat diberkati oleh Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara, tapi saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, Paulus mengatakan di Roma pasal 10 dan 11 bahwa kita bangsa-bangsa lain pun tidak boleh menjadi orang yang berlaku seperti bangsa Israel, tidak boleh menjadi tinggi hati, dan tidak boleh kita berbangga diri, karena kesempatan ini pun bagi bangsa-bangsa lain suatu saat akan ditutup oleh Tuhan. Karena Tuhan akan kembali kepada umatnya Israel yang ditinggalkannya, karena janji Tuhan, Tuhan mengingat janjinya kepada nenek moyang mereka, Abraham, Ishak, dan Yakub, dan Tuhan akan memulihkan umatnya, yaitu bangsa Israel. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, karena itulah, maka di dalam rencana Allah, ya di dalam program Allah, yaitu di mana Allah akan pertama-tama
ya menempatkan orang-orang percaya, orang-orang kudusnya Tuhan di bumi ini untuk ya menjadikan mereka sebagai saluran berkat bagi dunia ini. Seharusnya itu terjadi melalui 12 suku Israel, mulai dari Ruben sampai Benjamin. Tetapi kesempatan itu telah mereka sia-siakan, sehingga nubuatan-nubuatan yang telah ditetapkan oleh Tuhan melalui nabi-nabi tidak tergenapi saat ini. Saya ulang sekali lagi Bapak Ibu Saudara, nubuatan yang dijanjikan oleh Allah melalui nabi-nabi bangsa Israel sedang tidak terjadi saat ini, karena nubuatan para nabi itu akan terwujud, akan terlaksana apabila bangsa Israel di pihak Tuhan. Apabila bangsa Israel adalah bangsa yang kudus, ya imamat yang rajani, yang menerima sepenuhnya kehendak Allah, maka nubuatan-nubuatan perjanjian lama itu akan digenapi melalui bangsa Israel, yaitu contohnya tadi bahwa semua bangsa di bumi akan datang belajar firman Tuhan, mendengarkan kebenaran tentang kerajaan sorga melalui bangsa Israel. Dan itu bukan sedang terjadi saat ini, Bapak Ibu Saudara. Bukan itu yang digenapi oleh Allah saat ini. Apa yang digenapi oleh Allah saat ini, Bapak Ibu Saudaraku, yaitu rahasia yang dibukakan ya melalui Rasul Paulus, bahwa Allah memberkati bangsa-bangsa lain tanpa melalui bangsa Israel. Dan itu tidak pernah diketahui oleh nabi-nabi bangsa Israel, dan tidak pernah diketahui oleh rasul-rasul Yesus Kristus. Ya, karena itu berita yang disampaikan oleh Tuhan Yesus sesudah dia naik ke surga, dan melalui Rasul Paulus, Allah menyatakan suatu program ya tentang berkat bagi orang-orang di muka bumi tanpa melalui bangsa Israel, dan itu dikaruniakan melalui iman kepada salib Kristus, yang mana besok kita akan lebih banyak lagi membahas bagian yang kedua ini, yaitu rencana Allah untuk menempatkan posisi daripada orang-orang percaya di dalam surga di atas, Bapak Ibu Saudara, ya. Karena Yesus naik ke surga, maka di surga harus menjadi tempat ya orang-orang percaya yang saat ini, di mana setiap orang yang percaya, bukan bangsa tapi pribadi secara individu, yang menerima Yesus Kristus, salib Kristus, darah Kristus yang sudah menyempurnakan kita, telah membebaskan kita dari kuasa dosa dan kuasa maut, dan kita sudah pasti diselamatkan, bukan mudah-mudahan. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, inilah rencana Tuhan ya yang harus diketahui oleh semua orang yang ingin melayani Tuhan sesuai dengan sasaran dan sesuai dengan program Tuhan, bukan sesuai dengan program yang dibuat oleh manusia menurut kelompoknya sendiri, menurut kepentingannya sendiri. Bapak Ibu Saudara, ya, kita harus melayani Tuhan sesuai dengan rancangan Tuhan itu sendiri, supaya Tuhan menghargai itu pada akhirnya nanti ketika kita berjumpa dengan Tuhan Yesus, maka upahmu besar di surga. Amin. Bapak Ibu Saudaraku, mahkota kebenaran akan dikaruniakan kepada setiap orang percaya yang melakukan pelayanan kepada Tuhan sesuai dengan programnya Tuhan, bukan sesuai dengan program manusia, Bapak Ibu Saudara. Ya, sesuai dengan programnya Tuhan, karena Tuhanlah yang punya otoritas untuk menentukan siapa melakukan apa dan dengan cara bagaimana untuk kemuliaan Tuhan Yesus selama-lamanya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, jadi besok kita akan lebih banyak berbicara lagi tentang program Tuhan yang kedua, yaitu memberkati orang-orang percaya saat ini untuk ditempatkan, untuk diangkat di awan-awan, ya, di angkasa ketika Yesus datang, yang rahasia bahwa Yesus akan membawa setiap orang yang percaya ya untuk masuk surga yang kekal, dan kita akan menerima segala kemuliaan Tuhan yang sudah dijanjikan
di dalam Kristus Yesus dijanjikannya sebagai keturunan Abraham yang tunggal, bukan melalui keturunan